Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Mels, NIM E00612311033. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan digital atau biasa disebut digital divide. Nah, ketimpangan digital atau dalam bahasa Inggris disebut digital divide adalah istilah yang menunjuk pada perbedaan akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik antara individu, antara kelompok sosial, dan antar wilayah geografis. Ketimpangan ini tidak hanya sekedar soal ketersediaan perangkat atau koneksi internet, tetapi juga mencangkup kemampuan dalam menggunakan teknologi secara efektif dan akses terhadap konten serta informasi digital yang relevan. Di era digital saat ini, memiliki akses dan kemampuan digital bukan lagi sebuah keistimewaan, melainkan kebutuhan dasar untuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kehidupan sosial. Baik, ada dua faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu keterbatasan akses teknologi dan internet. Permasalahan paling mendasar dari ketimpangan digital adalah tidak semua wilayah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Di banyak daerah dan daerah perkotaan, akses internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, di daerah pedesa atau terpencil, akses ke jaringan internet masih menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Yang kedua yaitu kesenjangan kemampuan dan literasi digital. Memiliki akses terhadap internet dan perangkat teknologi belum tentu menjamin seorang bisa memanfaatkannya secara efektif. Salah satu permasalahan serius adalah rendahnya literasi digital. Di berbagai kelompok masyarakat, banyak orang yang masih kesulitan mengoperasi perangkat digital, mengakses layanan daring, atau membedakan informasi yang benar dan yang salah. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor permasalahannya. Ketimpangan digital merupakan fenomena kompleks yang tidak terjadi secara kebetulan. Ia muncul sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi geografis, ekonomi, sosial, hingga kebijakan pemerintah. Untuk memahami permasalahan ini secara menyeluruh, penting untuk mengkaji faktor-faktor utama yang melatar belakanginya, seperti tidak meratanya akses terhadap teknologi dan internet. Banyak masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan jaringan internet yang stabil, atau bahkan tidak memiliki perangkat seperti smartphone dan komputer. Tidak semua individu memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi secara produktif, bahkan jika teknologi tersedia, banyak yang belum memiliki literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan secara optimal. Baik, selanjutnya yaitu dampak ketimpangan sosial. Ada 3 dampak ketimpangan sosial. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Masyarakat yang tidak memiliki akses dan kemampuan dalam bidang digital akan tertinggal dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Individu atau kelompok yang tertinggal secara digital memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, karena banyak lowongan kerja kini mengharuskan keterampilan digital dasar. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan baru di masyarakat, di mana ketinggalan digital memperkuat ketinggalan ekonomi. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam akses pendidikan dan informasi. Di masa pandemi, misalnya pembelajaran daring menjadi solusi utama, namun anak-anak dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah tanpa internet menjadi korban dalam sistem yang tidak inklusif. Informasi penting seputar kesehatan, berencana, bantuan sosial, dan peluang usaha kini banyak disebarkan secara online. Masyarakat yang tidak terhubung ke dunia digital akan kehilangan akses ke informasi-informasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, rendahnya partisipasi dalam kehidupan digital. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan digital cenderung kurang aktif dalam menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam kebijakan publik, dan memanfaatkan platform digital untuk membangun jejaring sosial atau usaha ekonomi. Selanjutnya yaitu solusi mengatasi ketimpangan digital. Mengatasi ketimpangan digital memerlukan pendekatan multidimensi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Baik, ada 3 solusi mengatasi ketimpangan digital. Yang pertama yaitu struktur teknologi.
Pemerintah perlu memperluas pembangunan jaringan internet ke wilayah terpencil dan terluas melalui program Universal Service Obligation atau biasa disebut USO dan kerjasama dengan operator swasta. Penyediaan perangkat digital dengan harga terjangkau juga penting agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki akses yang sama. Pemasangan jaringan listrik yang stabil di daerah-daerah tanpa akses energi masyarakat menjadi persyarat utama pembangunan digital. Baik, yang kedua yaitu peningkatan literasi digital. Literasi digital harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini, agar anak-anak terbiasa menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Program pelatihan digital bagi masyarakat umum, termasuk lansia dan kelompok rentan, sangat penting. Pemerintahan daerah, komunitas lokal, dan LSM bisa berperan dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan lokal. Edukasi tentang keamanan digital, etika bermedia sosial dan pemanfaatan teknologi untuk wirausaha juga harus ditingkatkan. Baik, yang ketiga yaitu kolaborasi dan inovasi. Pemerintah bisa bermitra dengan startup teknologi, perusahaan telekomunikasi, dan organisasi masyarakat menyediakan akses internet gratis dan bersubsidi. Program seperti Desa Digital, Kampung Pintar, dan pelatihan UMKM digital bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis teknologi. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Ketimpangan digital adalah tantangan nyata yang perlu segera diatasi agar transformasi digital bisa berlangsung secara adil dan merata. Akses terhadap teknologi dan internet adalah hak dasar masyarakat dalam era informasi. Mengatasi ketimpangan digital bukan hanya soal menyediakan perangkat atau jaringan, tapi juga menciptakan masyarakat yang melek teknologi, produktif, dan siap bersaing dengan tingkat global. Dengan pembangunan infrastruktur dan yang inklusif dan edukasi digital yang menyeluruh, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih setara, cerdas, dan sejahtera dalam dunia digital. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.